Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurul Komariah NIM 122170015. Di sini saya merupakan perwakilan kelompok, yaitu terdiri dari saya sendiri, kemudian Melani Magdalena Huta Barat NIM 122170002. Selanjutnya yaitu ada Rina Harmas Cahyani NIM 122170007. Di sini kelompok kami akan membahas sebuah jurnal dengan judul Evaluating Factor in Implementation of Successful Green Supply Chain Management Using Dematel. Selanjutnya yaitu merupakan halaman pertama dari jurnal yang akan kelompok kami bahas, di mana terdiri dari 4 penulis, diantaranya yaitu Samit Gandhi, selanjutnya Sachin Kumar Mangla, yang ketiga Pradep Kumar, dan yang terakhir Dinesh Kumar. Berikut merupakan perkenalan dari jurnal yang akan kelompok kami bahas. Untuk yang pertama yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor penting yang relevan terkait dengan keberhasilan implementasi GSCM dalam industri manufaktur yang ada di India. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu karena dengan adanya banyaknya perusahaan industri manufaktur di India yang tidak bisa mengatasi masalah lingkungan akibat adanya praktek industri. Selain itu juga karena adanya tekanan pembangunan dari Badan Lingkungan Internasional pada negara-negara berkembang yang masih kesulitan menerapkan GSCM, sehingga membuka jalan bagi peningkatan penelitian di bidang GSCM untuk mengetahui sarana dan faktor terkait untuk keberhasilan implementasi GSCM. Meskipun demikian, industri masih berjuang untuk mengintegrasikan inisiatif hijau ke dalam pendekatan tradisional mereka. Selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah dari jurnal ini atau penelitian ini. Untuk yang pertama yaitu faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam keberhasilan penerapan GSCM. Yang kedua adalah bagaimana hubungan sebab akibat di antara faktor-faktor yang diidentifikasi dapat dipertimbangkan dalam keberhasilan penerapan GSCM. Selanjutnya yaitu alasan kesulitan dalam penerapan GSCM, di mana terdapat 3 alasan kesulitan dalam penerapan GSCM pada industri manufaktur di India ini. Untuk yang pertama yaitu adanya biaya yang terlibat dalam adopsi GSCM. Yang kedua, tidak sadar akan dampak panjang dalam hal ekonomi, pangsa pasar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tidak mengetahui faktor keberhasilan penerapan GSCM. Selanjutnya yaitu dalam penelitian ini dilakukan 2 metode, yaitu yang pertama adanya tinjauan literatur dan mencari masukan atau mencari jurnal-jurnal yang ada mengenai GSCM ini sendiri. Yang kedua dengan menggunakan metode Dematel itu sendiri. Untuk membatasi timbulnya efek buruk pada praktek industri ini, maka diperlukannya integrasi praktek rantai pasok tradisional dengan praktek ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu tinjauan pusaka, di mana dengan adanya GSCM ini, untuk tujuan penerapan GSCM ini pada jurnal tersebut yaitu dengan meningkatkan kinerja ekologi perusahaan, keunggulan kompetitif, dan untuk mengurangi resiko lingkungan. Yang kedua yaitu untuk mencapai keberlanjutan organisasi dan rantai pasok yang benar-benar berkelanjutan. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa survei literatur ekstensif faktor-faktor keberhasilan penerapan GSCM. Berikut merupakan beberapa faktor-faktor, yaitu terdapat 16 faktor. Untuk yang pertama yaitu F1 adalah regulasi standar pemerintah, di mana untuk penjabaran dari F1 ini yaitu kebijakan dan skema pemerintah pusat serta pemerintah negara bagian terbukti menjadi salah satu faktor utama bagi organisasi untuk memulai inisiatif hijau. Untuk faktor yang kedua yaitu komitmen manajemen atas, di mana komitmen manajemen puncak ini merupakan faktor kunci dalam implementasi GSCM. Untuk faktor yang ketiga yaitu sertifikasi lingkungan, di mana sertifikasi lingkungan ini sangat penting dan bertindak sebagai langkah awal menuju inisiatif hijau. Untuk faktor yang keempat adalah globalisasi, di mana di era globalisasi saat ini menjadi sangat penting bagi organisasi untuk mengikuti persyaratan dan kebijakan
global terkait dengan penerapan hijau dalam bisnis. Untuk faktor yang kelima yaitu daya saing, di mana untuk daya saing ini dibutuhkannya pertahanan persaingan di pasar menjadi sangat penting bagi organisasi untuk menanamkan praktik hijau dalam kegiatan bisnis. Untuk faktor yang keenam yaitu adanya persyaratan pelanggan, di mana untuk meningkatkan pelanggan ini dibutuhkannya kesadaran di antara pelanggan, permintaan produk ramah lingkungan sehingga akan meningkat. Untuk faktor yang ketujuh yaitu peran pemasok, di mana peran pemasok ini memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas GSCM itu sendiri. Untuk faktor selanjutnya yaitu terdapat faktor keuangan, di mana keputusan keuangan ini menjadi penting untuk sudut pandang industri dalam inisiasi dan penerapan praktik GSCM. Faktor yang ke-9 yaitu terdapat citra merek gedung, di mana citra merek gedung ini memasukkan hijau dalam kebijakan organisasi. Untuk yang faktor ke-10 yaitu keterlibatan karyawan. Untuk penjelasan dari keterlibatan karyawan ini yaitu di mana pegawai bertanggung jawab langsung atas implementasi kebijakan apapun dalam organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dan kesadaran di antara mereka memegang peranan yang sangat penting dalam inisiasi dan keberlanjutan dari konsep GSCM ini sendiri. Untuk faktor selanjutnya yaitu adanya peran pemangku kepentingan, LSM, dan media, di mana saluran ini memainkan peran yang sangat penting dengan menargetkan organisasi untuk mengikuti cara-cara ramah lingkungan dalam berbisnis. Untuk faktor yang ke-12 yaitu terdapat keahlian teknik manusia, di mana keahlian dan kemampuan manusia ini sangat penting dalam menerapkan praktik ramah lingkungan dari sudut pandang industri. Selanjutnya yaitu adopsi teknologi dan proses baru. Untuk mengadopsi proses dan teknologi baru akan menghasilkan peningkatan efisiensi dan pertumbuhan organisasi. Menerapkan GSCM adalah kebutuhan saat ini bagi organisasi. Selanjutnya yaitu keberlanjutan. Yang ke-15 terdapat logistik terbalik dan yang ke-15 terdapat pelatihan pemasok dan karyawan. Untuk model usulannya, di mana model usulan yang berbasis Dematel ini dirancang oleh Science and Human Affairs Program dari Bethel Memorial Institute of Geneva sekitar tahun 1972 hingga 1976. Untuk usulan model Dematel ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan terkait. Selain itu juga telah digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar kriteria dalam masalah keputusan multikriteria. Berikut merupakan perbandingan antara Dematel, ISM, dan AHP, di mana untuk Dematel ini sendiri mengungkapkan hubungan antar faktor dan memprioritaskan kriteria berdasarkan jenis hubungan dan tingkat pengaruhnya terhadap kriteria satu sama lain. Sedangkan ISM yaitu memungkinkan pembentukan hubungan di antara item atau elemen tertentu untuk menentukan masalah melalui ketergantungan dan kekuatan pendorongnya. Untuk AHP sendiri yaitu tidak mempertimbangkan efek tidak langsung untuk setiap kriteria dan mengasumsikan bahwa kriteria itu independen. Selanjutnya merupakan diagram alir persiapan model analisis berbasis Dematel, di mana untuk diagram alirnya ini dimulai dari menggunakan sumber literatur dan penilaian dari para ahli, kemudian menuju definisi kelompok keputusan, dan menyelesaikan kriteria evaluasi dalam keberhasilan penerapan. Selanjutnya yaitu membuat matriks penilaian secara langsung. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah matriks hubungan langsung awal dan matriks rata-rata. Selanjutnya didapatkannya matriks hubungan langsung yang telah dinormalisasi. Setelah didapatkannya matriks hubungan langsung ini nanti akan diperoleh nilai yaitu berupa penurunan matriks relasi total. Selanjutnya yaitu akan didapatkan keunggulan dan hubungan kriteria untuk diagram sebab akibat. Dari keunggulan dan hubungan kriteria untuk diagram sebab akibat ini nantinya akan didapatkan sebuah persetujuan dengan keputusan kelompok. Apabila nanti hasilnya telah disepakati, maka terbentuknya diagram sebab akibat dan implikasi manajerial. Apabila tidak disetujui, nantinya akan didefinisikan kembali sehingga nantinya akan dievaluasi kembali. Seperti itu.
Berikut merupakan langkah-langkah untuk model analisis berbasis Dematel ini. Untuk yang pertama yaitu mendefinisikan kelompok dan kriteria evaluasi. Untuk langkah yang kedua yaitu menurunkan matriks hubungan awal dan matriks rata-ratanya. Yang ketiga yaitu menghitung matriks awal hubungan langsung ternormalisasi. Yang keempat yaitu ketika mencapai matriks relasi total atau T dengan menggunakan persamaan T sama dengan D dikali I min D kurangi 1. Dan yang kelima yaitu menyiapkan nilai ambangnya. Di mana untuk nilai ambang ini dapat membantu untuk menyaring beberapa efek yang tidak signifikan atau dapat diabaikan dalam konteks ini. Efek yang lebih besar dari nilai ambang ini nantinya akan dipilih dan ditampilkan dalam grafik. Untuk selanjutnya yaitu penerapan model. Di mana penerapan model yang diusulkan pada model Dematel ini, yang pertama yaitu perusahaan manufaktur alat berat ini berada di wilayah barat India yang telah bersertifikasi ISO 9001 tahun 2008, selanjutnya ISO 14001 tahun 2004, dan yang terakhir yaitu mengenai OHSAS 18001 tahun 2007. Untuk yang kedua yaitu perusahaan manufaktur ini telah memproduksi berbagai macam produk termasuk HVAC, yang kedua kompresor udara, produk transmisi, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur ini telah berkomitmen menerapkan GSCM sebagai bagian dari perubahan strategis. Selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur ini terdiri dari 5 profesional untuk menganalisis masalah, di mana tiap profesional yaitu perencanaan, kualitas, administrasi umum, produksi, dan lingkungan ini diambil salah satunya sehingga nantinya terpilih 5 profesional dari setiap divisi seperti itu. Selanjutnya yaitu tabel pengaruh langsung dan tidak langsung yang didapatkan dari 16 faktor yang telah tadi saya jelaskan. Berikut merupakan hasilnya dari setiap faktor di mana terdapat nilai R, C, R plus C, dan R min C untuk setiap faktornya. Untuk nilai-nilai ini didapatkan dari perhitungan-perhitungan langkah-langkah untuk pencarian seperti yang telah dijabarkan pada tabel tersebut. Dari tabel-tabel yang telah dijabarkan, nantinya akan dibuat diagram kausal untuk setiap faktor. Nah, berikut merupakan diagram-diagram kausal dari 16 faktor yang telah didapatkan. Selanjutnya yaitu hasil dan diskusi, di mana hasil dan diskusi yang didapatkan yaitu untuk yang pertama terdapat F1 yaitu peraturan dan standar pemerintah, yang kedua komitmen manajemen puncak, yang ketiga sertifikasi ISO 14001, yang keempat globalisasi, yang kelima daya saing, yang keenam persyaratan pelanggan, yang ketujuh peran pemasok, yang kedelapan keuangan. Untuk faktor yang ke-9 yaitu brand image building, yang ke-10 keterlibatan karyawan, faktor ke-11 yaitu peran pemangku kepentingan, LSM dan media. Sedangkan faktor yang ke-12 yaitu keahlian teknis, faktor ke-13 yaitu adopsi teknologi proses baru, ke-14 sustainability, ke-15 reserve logistik, dan yang ke-16 ada pelatihan pemasok dan karyawan. Berikut merupakan hasil dan diskusi berdasarkan tabel yang telah dijabarkan. Untuk berdasarkan derajat kepentingan R plus C, di mana untuk nilai tertinggi yaitu F9, kemudian dilanjutkan dengan F2, kemudian dilanjutkan dengan F12, F8, F13, F14, F15, F5, F16, F6, F7, F4, F3, F10, F1, dan F11. Sedangkan untuk faktor grup penyebab sangat berdampak pada keseluruhan sistem, sehingga oleh karena itu F1 yang memiliki skor R min C tertinggi yaitu sebesar 0,702 ini, maka nantinya F1 ini lebih berdampak dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat pertimbangan nilai skor atau R min C ini
di mana untuk yang pertama, faktor kelompok penyebabnya ini terdapat beberapa faktor, mulai dari F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F10, F11, F12, dan F16. Sedangkan untuk faktor kelompok efeknya yaitu terdapat F8, F9, F13, F14, dan F15. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai faktor F1 ini memiliki skor yang relatif lebih rendah dengan nilai 7,587 untuk nilai R plus C-nya, maka untuk F1 ini dapat mempengaruhi faktor lain, tetapi dapat menerima pengaruh yang relatif lebih kecil sebagai imbalannya. Selanjutnya yaitu hasil dan diskusi berdasarkan faktor kelompok penyebab, di mana faktor kelompok penyebabnya ini dapat mempengaruhi sistem dengan menggunakan nilai skor R-C. Untuk faktor yang pertama yaitu F1 yaitu peraturan dan standar pemerintah dengan nilai 0,702 ini dapat memainkan peran penting dalam menuju keberhasilan implementasi GSCM. Untuk F4 yaitu globalisasi dengan skor 0,548 di mana dapat mempengaruhi faktor lain. Untuk faktor yang ketiga, nilai tertinggi ketiga yaitu pemangku kepentingan LSM dan media dengan skor 0,510 dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Selanjutnya yaitu sertifikasi lingkungan dengan skor 0,282 yaitu dapat membantu pengekangan efek buruk terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu keahlian teknis dengan skor 0,277. Di sini untuk keahlian teknis ini dapat membantu dalam pengimplementasian GSCM. Selanjutnya yaitu training suppliers and employees dengan skor 0,142 dapat meningkatkan kinerja GSCM dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu komitmen manajemen puncak dengan skor 0,107 di mana komitmen manajemen puncak ini sebagai inisiasi dan kekuatan dan keputusan untuk konsep dalam organisasi. Pada daya saing dengan skor 0,088 dapat memainkan peran utama penerapan GSCM. Selanjutnya yaitu persyaratan pelanggan dengan skor 0,065 dapat memainkan peran utama dalam penerapan GSCM. Pada peran pemasok dengan skor 0,044 dapat mempengaruhi pelaksanaan GSCM secara keseluruhan, sedangkan pada faktor yang terakhir dengan skor 0,036 yaitu keterlibatan karyawan, di mana untuk keterlibatan karyawan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan GSCM secara keseluruhan. Sehingga untuk faktor-faktor dengan skor yang di atas 0 atau memiliki nilai positif ini dapat memberikan hasil yaitu faktor-faktor dalam kelompok penyebab perlu ditangani sesuai dengan prioritas saat menerapkan GSCM untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan untuk faktor kelompok efek yang memberikan kontribusi yang signifikan dengan menggunakan nilai skor R-C, untuk yang pertama yaitu sustainability dengan skor minus 0,850, yaitu dengan menerima pengaruh maksimal dari semua faktor lainnya. Selanjutnya yaitu keuangan dengan skor 0,685, yaitu sangat vital dalam mengimplementasikan inisiatif GSCM. Yang ketiga yaitu reserve logistik dengan skor minus 0,603, yaitu keputusan yang akan meningkatkan kinerja lingkungan ekonomi. Faktor selanjutnya yaitu brand image building dengan skor minus 0,354, yaitu dengan meningkatkannya citra merek dan nilai dari konteks industri. Selanjutnya yaitu adopsi teknologi dan proses baru dengan skor paling rendah yaitu minus 0,306, yaitu pengetahuan tentang teknologi berguna dalam penerapan inisiatif GSCM. Untuk ringkasan dari semua faktor ini, yaitu 16 faktor tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja GSCM untuk memprediksi kelangsungan ekologi suatu organisasi. Selanjutnya yaitu model yang diusulkan dapat membantu dalam mengelola adopsi GSCM dan keputusan terkait implementasi serta tetap menjaga kompetitif di pasar.
Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan, di mana kesimpulan dari sisi positifnya yaitu untuk yang pertama, menemukan saling ketergantungan antara faktor-faktor dan memberi faktor tersebut menjadi kelompok sebab akibat. Untuk faktor yang kedua yaitu memberikan wawasan pembelajaran yang berguna tentang pemahaman dan analisis faktor penerapan GSCM. Untuk faktor yang ketiga yaitu membantu organisasi mencapai keuntungan dalam kinerja lingkungan dan ekonomi dalam rantai pasokan. Untuk faktor yang keempat yaitu menunjukkan penerapan di kehidupan nyata dari model berbasis dematel ini. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi faktor terkait dengan keberhasilan implementasi GSCM dalam industri. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari sisi negatif, yaitu untuk yang pertama, pendapat para ahli dapat bervariasi. Yang kedua, hasil yang diperoleh hanya berlaku pada perusahaan yang kasusnya diteliti. Dan yang ketiga yaitu pengaruh ketidakpastian dalam mengevaluasi faktor belum dipertimbangkan dalam penelitian. Yang keempat yaitu model ini bergantung pada pendapat para ahli. Dan yang terakhir yaitu model struktur dematel masih memiliki keterbatasan. Sekian untuk presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk pembagian tugasnya yaitu untuk Adarina Harmas, yaitu mulai dari perkenalan hingga tinjauan pustaka. Selanjutnya untuk Siti Nurul Qomariyah, yaitu model usulan hingga penerapan model yang diusulkan. Sedangkan Melani Magdalena Huta Barat menjelaskan atau mengerjakan bagian hasil diskusi hingga kesimpulan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya perwakilan dari kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.